selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang saya buat yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu. Namun, sebelum saya memulai ceritanya, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah mendengar peribahasa jika tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, sebelum saya memulai ceritanya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Chloe Manuela Herawan, namun biasanya saya dipanggil Chloe. Saya bersekolah di SDK BPK Penabur Singgasana. Dan saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sebelum ceritanya dimulai, saya punya pantun untuk kalian. Ada anak pergi bersama ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya memulai ceritanya. Selamat mendengarkan para hadirin. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang janda yang memiliki 2 anak. Janda tersebut bernama Ibu Sri. Anak pertama Ibu Sri bernama Rachel. Rachel memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Aldo. Suami Ibu Sri meninggal sejak anak-anaknya masih balita akibat terserang oleh penyakit yang sangat mematikan. Semenjak suaminya meninggal, Ibu Sri harus berjuang untuk mencari nafkah sembari mengurus anak-anaknya sendirian. Sangat sulit untuk menjadi orang tua tunggal seperti Ibu Sri, karena dia harus menjalankan peran sebagai ibu dan ayah secara bersamaan. Apalagi Ibu Sri harus bekerja keras di kantor setiap harinya untuk mencari nafkah, sekaligus menjalankan peran sebagai seorang ibu di rumah, seperti mengurus anak-anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Cobaan terberat Ibu Sri adalah ketika COVID-19 melanda. Ibu Sri di PHK oleh kantor tempat dia bekerja karena perusahaannya mengalami kebangkrutan. Untungnya, Ibu Sri memiliki anak-anak yang sangat suportif dan mendukungnya di setiap saat. Anak pertama Ibu Sri yang bernama Rachel sangat berbakat di bidang musik seperti menyanyi. Sejak kecil, Rachel sering sekali mengikuti lomba-lomba menyanyi dan mendapatkan juara 1 atau 2. Rachel juga sering mendapatkan uang sebagai hadiah karena menang lomba menyanyi. Dan Rachel selalu memberikan uangnya kepada sang ibunda tercinta. Uang itu digunakan oleh ibunya untuk membiayai kehidupan dia dan anak-anaknya sehari-hari. Dan anak kedua Ibu Sri yang bernama Aldo sangat pintar di bidang akademis seperti matematika dan IPA. Aldo sering sekali membantu keuangan keluarganya dengan cara memberikan les tambahan untuk anak-anak tetangga. Ibu Sri merasa sangat bersyukur dan selalu berterima kasih pada Tuhan karena telah dikaruniai anak-anak yang sangat mandiri dan tidak pernah merepotkannya. Ibu Sri mulai mencari cara bagaimana untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Mulai dari bertanya ke tetangga, mencari info loker di sosial media, dan mencari cara untuk berbisnis sendiri. Ibu Sri ingat bahwa dia pernah mempunyai hobi lama, yaitu merajut. Semasa duduk di bangku SMA, Ibu Sri sering sekali merajut dan menjual hasil rajutannya itu kepada teman-temannya. Saat ini, Ibu Sri ingin mengembangkan hobi lamanya itu untuk mencari nafkah.
Ibu Sri mulai merajut di rumahnya sendiri sembari membesarkan anak-anaknya. Ibu Sri juga menawarkan hasil rajutannya ke tetangga, teman-teman lamanya, maupun kerabatnya. Tak lupa juga anak-anaknya untuk membantu sang ibunda. Anak-anaknya juga mempromosikan dan memberitahu teman-temannya bahwa ibunya sedang menjual hasil rajutannya. Rachel mempromosikan rajutan ibunya ke beberapa teman lesnya dan teman sekolahnya. Sedangkan Aldo mempromosikan hasil rajutan ibunya ke murid-muridnya yang ikut les tambahan. Tak disangka, rajutan Ibu Sri mulai banyak yang membelinya. Ibu Sri semakin sibuk karena semakin banyak pembeli yang membeli rajutannya. Lama-kelamaan, uang terkumpul dan Ibu Sri mulai membuka toko dan merekrut asisten untuk membantunya berjualan. Ibu Sri sekarang sudah bisa membiayai anak-anaknya dan tidak lagi pusing atau frustasi akan biaya sehari-hari ataupun biaya pendidikan anaknya. Pesan moral dari cerita ini adalah tidak ada yang mustahil. Jika kita mau berusaha pasti bisa. Dan kasih seorang ibu atau perjuangan seorang ibu sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus menghormati atau menyayangi orang tua kita dengan segenap hati kita. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.